Jadi yang radikal itu ya, yang radikal nih Wahabi, tapi Wahabi nggak boleh berbuat keras. Salafi agak keras, agak keras. Kalau ada orang ziarah kubur, bubarkan ke Salafi. Contohnya siapa? Ja'far Umar Tholib yang udah meninggal, ya. Atau Khalid Bawazir yang di Ampel, Yayasan Ali bin Abi Tholib, itu ada sana ada. Itu Salafi, bukan teroris, bukan. Yang teroris ada dua. Ansarut Tauhid, non Muslim harus dibunuh. Gereja dibongkar, itu Ansarut Tauhid. Siapa? Mbah Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Hufron, Mukhlas, Ali Imran, Imam Samudra. Ansarut Tauhid, non Muslim. Yang lebih jahat lagi namanya Ansarud Daulah. Kita ini boleh dibunuh, kita ini yang menerima Pancasila bunuh. Tauhid yang menusuk Pak Wiranto, yang ngebom Masjid Polresta lagi Jumatan di Cirebon, yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M. Ansarud Daulah itu. Belanda dulu melarang pribumi sekolah. Yang boleh sekolah orang Kristen. Cina, orang Kristen boleh sekolah. Yang pribumi Muslim tidak boleh sekolah. Jangan pinter. Ini bedanya Belanda dan Inggris. Kalau Inggris menjajah, mendidik rakyat. Singapura, Malaysia, Brunei, pinter-pinter. Kalau Belanda beda. Jangan sampai yang dijajah ini pinter. Tuh Belanda. Tahun 1902, ini ringkas, cerita ringkas ini, kalau rinci 6 tahun. Tahun 1902 Belanda berubah. Politik etik, ngakunya gitu, politik akhlak, yaitu pribumi yang beragama Islam silahkan sekolah. Pintu dibuka lebar-lebar agar pribumi ayo sekolah. Nah, kiai-kiai curiga, para ulama curiga, ada apa ini? Yang tadinya larang sekolah, sekarang malah boleh sekolah SR, SMP, SMA. Ada apa ini? Jangan-jangan malah tujuannya at least al-aqal menjadikan generasi Islam Indonesia tidak begitu semangat berislam. Artinya apa namanya? Almaniyin atau sekuler. Apa namanya? Sekuler. Almaniyin, tidak ada semangat untuk berjuang Islam. Paling tidak syukur-syukur murtad, syukur-syukur. Itu harapannya Belanda, syukur-syukur murtad. Minimal almaniyin. Akhirnya para kiai mengharamkan sekolah SR. Haram sekolah SR. Haram nulis dari kiri. Nulisannya kan dari kiri kan? Nggak usah kiai dulu banget, enggak. Ayah saya tuh masih gitu. Yang baru wafat tahun 90. Saya Santri Lirboyo juga, saya tahun 40 sampai tahun 45 Mondok Lirboyo, muridnya Mbah Yai Mbah Manaf. Kalau saya Santri Lirboyo 68 sampai 71 ngaji sama Ki Mahrus. Bada subuh Mughnil Labib, bada dur Uqudul Juman Sulul Waraq, bada asar Ghayatul Wusul, bada isya Fathul Wahab, tapi nggak ada yang khatam. Yang penting ngaji, khatam nggak penting. Kiai-kiai malah bersikap non cooperation, haram sekolah, apalagi pakai seluar pendek, walaupun laki-laki ini laki-laki bukan perempuan, haram, pahanya kelihatan, walaupun anak kecil. Walhasil sekolah Belanda haram. Nah, fokus di pesantren-pesantren dengan tafaqquh fiddin. Muhammadiyah menerima. Jadi supaya tahu ceritanya ini. Muhammadiyah menerima.
anaknya sekolah Belanda. Tapi Muhammadiyah jasanya besar jasanya, menjaga imannya orang-orang Islam yang kerja di kantor